Indonesia itu nyampah 175.000 ton per hari, 175.000 ton per hari itu sebanyak atau sebesar 12 candi Borobudur. Satu hari. Jadi dalam seluruh Indonesia. Oke. Artinya dalam 1 tahun kita semua warga Indonesia bisa bangun 4.800 candi per tahun. Mau ditaruh di mana, Pak? Kita itu sudah punya undang-undang persampahan sejak tahun 2008. Kita udah punya peraturan pemerintah tentang sampah sejak 2012. Berarti kalau 2008 itu udah 16 tahun yang lalu, 2012 itu udah 12 tahun yang lalu. Yang hilang adalah tidak ada penegakan hukumnya. Greeny Generation Indonesia atau Greeneration Indonesia. Ini cukup keren sih, kesannya futuristik, penghijauan, dan masa depan yang sangat cemerlang. Kita akan ngobrol langsung dengan pendirinya, yaitu Mas Sano. Mas Sano apa kabar nih? Baik, Pak Jimmy. Sehat semuanya Mas? Sehat. Luar biasa, fit banget nih. Insya Allah. Jadi kita bicarakan Greeny Generation Indonesia. Bisa ceritakan dikit nggak Mas? Ya, Greeneration Indonesia ini perpaduan kata dari kata green dan generation gitu ya. Dan karena kita tinggal di Indonesia, maka ada kata Indonesianya. Ini adalah sebuah semangat, cita-cita dari kami, bagaimana kami anak-anak muda bisa berkontribusi terhadap Indonesia yang berkelanjutan, selaras dengan alam, bisa menjaga lingkungannya dengan baik gitu ya. Jadi kami waktu menciptakan atau membentuk Greeneration Indonesia ini berharap menjadi wadah bersama generasi-generasi hijau Indonesia. Wow, jadi udah berapa lama nih Mas Sano ya? Greeneration Indonesia itu titik awal coret-coret namanya muncul itu di 2005 Pak Jimmy. 2005? Ya, detik-detik saya mau lulus. Gitu ya, dari ITB 19 tahun yang lalu. Biasa ya. Jadi kalau saya lihat ini kan sebuah yayasan kan ya? Betul. Tapi teman-teman ini menarik ya, karena yayasan lalu mengevaluasi dari yayasan lalu mengelaborasi karya-karya menjadi sebuah bisnis yang kita sebut sekarang social entrepreneur. Yes. Bagaimana Greeneration Indonesia bisa menjadi social entrepreneur? Ya, jadi saya itu anak Banyuwangi, Jawa Timur, anak PNS. Saya lahir, ayah saya sebagai camat. Saya dapat privilege-nya adalah dikuliahkan di ITB, belajar tentang teknik lingkungan. Ada satu mata kuliah tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dosennya mengajarkan bahwasanya sustainability itu terdiri dari 3 aspek yang sama-sama perlu dibangun dan dijaga dengan baik, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Wow. Nah, jadi pada waktu mengkonsep Greeneration, saya mengingat kembali teori ataupun ilmu yang didapatkan dari dosen itu. Kalau kita berniat untuk menjaga aspek lingkungan, kita tidak boleh lupa untuk memperkuat aspek sosial dan aspek ekonomi. Nah, di dalam aspek ekonomi ini, memang saya sejak dari SMP punya minat dan ketertarikan sama dunia entrepreneur. Saya memang sudah suka dagang atau entrepreneur. Gak banyak nih anak camat langsung entrepreneur. karena mungkin keterbatasan uang saku, jadi harus kreatif mencari uang saku tambahan gitu ya. Jadi entrepreneur. Jadi akhirnya saya mencoba mengkombinasi dan menjodohkan ilmu yang saya dapatkan di teknik lingkungan ITB dengan semangat saya untuk ingin entrepreneur. Saya di tahun 2005 belum ada istilah yang saya pahami tentang social entrepreneur, belum ada. Betul. Tetapi konsep Greeneration itu sudah 3 segitiga itu. Bagaimana kita membuat lingkungan menjadi lebih baik, bagaimana kita kohesi sosial supaya kita lebih bersatu, gotong royong dan lain-lain, dan punya roda ekonomi yang membuat kita tetap bisa sejahtera. Iya. Itu sejak dari awal memang sudah seperti itu. Jadi artinya kita tidak menafikan bahwasanya kita hanya sosial saja atau lingkungan saja, tapi kita sudah aware bahwasanya kita juga harus memutar roda ekonomi. So jadi dari Greeneration ini sendiri Mas, saya dengar tadi ngobrol sudah melahirkan begitu banyak PT-PT yang untungnya untuk dikembangkan untuk masa depan. Ya, jadi selain kita ada Yayasan Greeneration Indonesia, kita ada PT Greeneration Indonesia yang saat ini kita punya nama brandnya itu Ecosystem. Nah, Ecosystem ini adalah Climate Tech Venture Builder, perusahaan yang
membangun, mengembangkan, dan menumbuhkan kawan-kawan yang memang bergerak di bidang ini. Jadi tidak 100% idenya dimulai dari kami, namun ada yang dimulai dari kami, tapi ada juga yang memang sudah ada bisnis greennya. Kawan-kawan anak-anak muda generasi sekarang itu pada kreatif nih Pak Jimmy. Wow. Mereka punya aktualisasi diri, mereka jatuh cinta sama Indonesia, pengen do something buat Indonesia. Salah satunya adalah sektor lingkungan, mereka juga bikin bisnis. Kami, saya pribadi tahu benar how lonely journey membangun sebuah perusahaan, apalagi di sektor yang lingkungan. Jadi ekosistem memang dilahirkan ingin menjadi teman, ingin menjadi sesama pebisnis dengan mereka. Akhirnya kita menawarkan diri kepada mereka untuk mau nggak kita ikut bantu. Baik itu bantu akses ke modal, akses ke market, akses to government, atau kita sendiri yang invest. Jadi 8 perusahaan itu ada yang murni lahir dari internal, ada yang sudah ada duluan, kemudian kita ikutan masuk ke mereka. Wow, menarik banget ya Mas. Salah satu yang saya lihat dalam portfolio ini salah satunya adalah Waste for Change. Betul. Bagaimana sih ngelola Waste for Change sendiri? Ya ini Waste for Change ini sebenarnya justru menjadi semangat awal atau cikal bakal termasuk lahirnya Greeneration, Pak Jimmy. Oke. Tadi saya cerita sedikit, saya asli Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah lulus SMA, dulu itu saya tidak seperti zaman sekarang yang teknologi sangat pesat gitu ya. Saya justru orang yang belum tahu cita-citanya kemana. Nah karena saya pengen tahu cita-citanya kemana atau ingin kemana, maka saya berdoa. Setelah selesai berdoa, saya nonton TV, ada berita tentang sampah di Jakarta. Kita di Banyuwangi. Betul. Wow. Jadi saya merasa, mungkin ini jawaban dari doa saya gitu. Wow. Ada sign, ada petunjuk gitu ya. Terus saya buka buku panduan kuliah, ada mata kuliah persampahan di teknik lingkungan di ITB. Sudah, saya memantapkan diri sejak itu, hidup saya berkutat di bidang persampahan. Jadi pada waktu kuliah, saya memang sudah membayangkan ingin sekali mengatasi masalah sampah, dan kerjaannya kalau internet waktu itu udah maju, saya browsing-browsing di luar negeri itu ngatasin sampah seperti apa. Ternyata waste management business di negara-negara maju it's a $1 billion business. Maka dari itu saya bercita-cita, ini perlu ada di Indonesia. Jadi saya udah mensugesti dan mengafirmasi dalam kepala saya setelah lulus, saya pengen bikin perusahaan persampahan. Cuman karena saya anak PNS yang nggak bisa minta modal ke orang tua, mulainya agak muter dulu. Bikin Greeneration, bikin yayasan, bikin program, sampai akhirnya kalau Greeneration itu mulai 2008, Waste for Change itu didirikan 2014. 6 tahun kemudian. Wow. Nah, itu kami sudah memberanikan diri untuk membuat perusahaan pengolahan sampah. Dan kami juga bersyukur kami dipercaya oleh beberapa pihak yang kemudian mau menjadi angel investor. Wah ini kan angel investor gitu ya. Mereka melihat dampaknya. Akhirnya 10 tahun yang lalu itu ya Mas. 10 tahun yang lalu. Oke. Akhirnya kita dibukakanlah banyak jalan. Ini saya percaya bagi rekan-rekan dan kawan-kawan yang punya tekad kuat, keinginan yang jelas, dan semangat untuk mencapainya. Apapun hambatannya, apapun yang dibutuhkan, akan ada jalan-jalan yang dibukakan. Nah termasuk kami, kehadiran angel investor, kehadiran our first customer, yang kemudian memberi kami ruang untuk mengeksplorasi. Ya udah ayo silakan ngurusin sampah di tempat saya dan segala macamnya. Dari satu pick up kecil, saat ini kita udah ada 50. Dari satu, waktu itu saya ngajak 2 orang, jadi dari 3 orang, sekarang kita udah hampir 600 orang Waste for Change ini. Wow. Udah ada di beberapa kota dan lain-lain. Semua full time nih Mas? Full time, dan mimpi kami belum selesai. Maksudnya masih, sampahnya masih banyak di Indonesia. Kalau kita lihat sampah di Indonesia sendiri ya, saya baca Indonesia ini nomor berapa? Nomor 1 atau nomor 2 setelah Tiongkok kan? Yes. Khususnya penyumbang plastik ke laut. Bahkan saya dengar datanya hampir 67 juta ton. Yes, betul. Gimana itu? Ya, jadi kita ini negara kepulauan, jadi sangat mudah kalau sampahnya tidak dikelola bocor ke laut. Maka kita di quote unquote ya dinilai dan dihakimi oleh global community sebagai penghasil sampah nomor 2 ke laut setelah Cina. Tapi data terakhir kita udah turun peringkatnya jadi peringkat 5. Berarti artinya kita udah punya prestasi bersama untuk kemudian memperbaiki kondisi gitu ya. Nah, Indonesia itu
nyampah 175.000 ton per hari atau yang tadi disebutkan hampir 67 ton per tahun. Tahu nggak Pak Jimmy? 175.000 ton per hari itu sebanyak atau sebesar 12 Candi Borobudur. Satu hari. Jadi dalam seluruh Indonesia. Oke. Artinya dalam 1 tahun kita semua warga Indonesia bisa bangun 4.800 candi per tahun. Mau ditaruh di mana Pak Jimmy? Kalau kita polanya hanya memindahkan saja, bukan menyelesaikan. Karena di Indonesia ini sekarang pengolahan sampah itu hanya dipindahin. Rumah kita bersih, sekolah kita bersih, kantor kita bersih. Tapi kita nggak pernah tahu ujungnya kemana. Nah ujungnya ini yang jadi masalah karena cuma dipindahin gitu ya. Maka dari itu Waste Watch hadir ingin berkontribusi memberikan solusi-solusi. Kira-kira seperti itu. Jadi secara praktis apa sih proses daripada waste watching sendiri? Ya, yang pertama kami membedakan diri kami dengan sistem pengolahan sampah di Indonesia saat ini dengan kata kunci responsible. Kami menawarkan jasa pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Nah, definisi bertanggung jawab bagi kami itu satu, kami tidak akan bakar sampahnya sembarangan. Ya, karena di dalam aturan pemerintah ada aturan terkait teknik kalau kita memang mau menggunakan metode pembakaran. Kedua, kita tidak akan buang sembarangan. Maka kita akan mengolah semaksimal mungkin sehingga sampah ini bisa dikelola secara bertanggung jawab dan sesedikit mungkin dibawa ke TPA milik pemerintah. Atau kita sebut sistemnya ini adalah zero waste gitu ya. Sesedikit mungkin sampah dibawa ke TPA. Prosesnya kami tentu mencari pihak-pihak yang mau kerjasama sama kami, yang visinya sama. Dan ternyata banyak yang visinya sama. Dan akhirnya kita mengedukasi mereka untuk di awal pilah sampah. Kita beri metodenya, kita beri edukasi, kita beri sistem. Nanti sesuai jadwal tertentu kita angkut pakai kendaraan kita atau kendaraan mitra kita. Dibawa ke fasilitas kami untuk disortir lebih detail. Baru setelah itu kita kirim ke pihak-pihak yang bisa mendaur ulang. Kertas kita bawa ke pabrik kertas, plastik kita bawa ke pabrik plastik, kaca logam kita bawa ke pabrik kaca, pabrik logam. Sama mereka diolah jadi bahan baku atau material lagi. Nah ini yang disebut dengan circular economy. I see. Nah ini yang kami kerjakan. Jadi untuk saat ini kalau kita ngelihat proses tadi waste watching ya, katakan setelah edukasi, itu berarti langsung kepada end users ya, rumah demi rumah ya. Kantor komersial, gedung-gedung, resto, kafe, siapapun yang memang. Lalu dalam prosesnya ini diapain aja? Ya, jadi yang pertama mereka akan subscription, berlangganan jasa kami, jasa angkut dan jasa kelola kami. Ditentukan jadwal pengangkutannya mau seperti apa, apakah setiap hari atau seminggu 3 kali tergantung kebutuhan mereka. Setelah itu seperti tadi, kita akan edukasi mereka untuk pilah sampah, kita angkut pakai kendaraan kita, dan kita sortir di fasilitas kita untuk didaur ulang dengan mitra-mitra kita. Lalu yang menarik, kita menerbitkan laporan buat klien kita atau customer kita itu, supaya customer kita itu tahu sampahnya seberapa banyak dan sudah diapain. Nah ini bentuk transparansi dan responsibility kami. Jadi kalau didaur ulang apa aja? Macam-macam. Menjadi apa? Macam-macam. Gitu Karena material sampah atau hasil dari konsumsi masyarakat itu terhadap barang-barang yang mereka anggap tidak dimanfaatkan lagi banyak sekali. Food waste. Food waste itu sisa makanan. Itu salah satu yang terbanyak di Indonesia. 40% komposisi sampah kita adalah food waste. Artinya saya berharap ini masyarakat Indonesia membudayakan makan dihabiskan dan lain-lain ya. Supaya tidak banyak food waste. Ini kita transform, biokonversi menjadi protein menggunakan black soldier flies atau maggot. Ini betul-betul menurut saya alam itu punya kekuatan yang luar biasa gitu. Nanti si maggotnya atau belatungnya ini kita panen, dia jadi protein tingkat tinggi untuk pakan bebek, pakan ternak, pakan lele dan lain-lainnya. Nah itu food waste. Kalau plastik ya kita bawa ke pabrik daur ulang plastik oleh mereka macam-macam. Bisa jadi kursi, bisa jadi macam-macam. Tergantung pabrik itu bikin apa. Besi dan lain-lain. Jadi tergantung. Dan bukan kami yang memproses. Tugas kami adalah mengangkut, menyortir, mengirim ke mitra-mitra kami, dan mencatat untuk membuat laporannya. Itu tugas kami. Jadi kalau pengalaman dari Mas Sano ini cukup menarik ya. Gak banyak entrepreneur muda. Gak ngelihat waste watching ini sebuah quote-unquote business opportunity sebenarnya ya. Kalau kita ngelihat 173.000 ton a day gitu kan ya. Equal berapa
12 candi. 12 candi and equal lagi berapa rupiah. Betul, ya betul, kan? betul. Bisa spill dikit nggak berapa rupiah sih kurang lebih gede kalau dilakukan bener gitu? Sebenarnya overall aja lah, overall. Iya, sebenarnya nggak selalu harus bisnis Anda. Ya, sebenarnya kalau kita pakai patokannya, let's say ada pihak yang hanya collection saja, ya kali 100.000 aja misalkan. Berarti 175.000 ton kali 100.000. Atau kalau kita mau proper manajemen itu dengan mulai pemilahan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan dan lain-lain, ya berarti 1 juta gitu. Berarti 175.000 kali 1 juta hampir 175 miliar per hari value ekonomi kalau kita ngelola sampah. Itu sebenarnya. So guys, make sure Anda bisa kontak sama Mas Sano ya, as a business opportunity. Mas Sano kalau ngelihat ya, gimana ngelihat peranan dari pemerintah sendiri? Kalau saya ngelihat kan di luar negeri, saya barusan mampir kemarin ke Jepang ya. Itu cari tempat sampah aja susahnya nggak karuan. Bener atau nggak bener sih itu? Ya, ini menarik. Menurut saya ada sebuah kajian dari ISWA, International Solid Waste Association, dan UNEP, United Nations for Environmental Protection dan lain-lain gitu ya, Environmental Program. Mereka punya statement seperti ini, Pak Jimmy. Masalah sampah bukanlah masalah teknologi. Teknologi itu sudah tersedia dan banyak bisa diaplikasikan. Tantangan terbesar adalah di tata kelola atau governance. Terdiri dari 3 hal. Kebijakan yang ditegakkan, kemitraan yang jelas, dan paling krusial pembiayaan yang layak. Nah, di Indonesia ini 3-tiganya masih lemah nih Pak Jimmy. Kita itu sudah punya undang-undang persampahan sejak tahun 2008. Kita udah punya peraturan pemerintah tentang sampah sejak 2012. Berarti kalau 2008 tuh udah 16 tahun yang lalu, 2012 tuh udah 12 tahun yang lalu. Yang hilang adalah tidak ada penegakan hukumnya. Jadi kalau tadi bicara Jepang, saya dapat privilege belajar sampah sampai dikirim ke Jepang, ke Denmark, ke Belanda, ke Inggris, ke Amerika, itu ya, belajar tentang isu persampahan. Saya selalu bertanya ke teman-teman di sana gitu ya, apa sih titik baliknya? Kata kuncinya adalah law enforcement. Jadi memang masyarakat dan society itu harus dipaksa untuk membangun sistem yang lebih baik. Padahal aturan pemerintah kita sudah ada contoh, ada pasal di dalam undang-undang. 5 tahun setelah undang-undang ditandatangan presiden, TPA open dumping atau tempat numpuk sampah yang berantakan wajib ditutup. Tapi realitanya hari ini udah 16 tahun berikutnya tidak ada TPA yang benar-benar ditutup. Kedua, ada pasal yang bilang setiap orang wajib memilah sampah di sumber. Kalau di Jepang, pada waktu mereka bikin kebijakan dan aturan, selama 10 tahun mereka firm untuk benar-benar ditegakkan. Mereka firm, ada konsekuensinya, ada strukturnya. Sampai setelah 10 tahun itu become habit dan become culture. Jadi kalau cucunya Pak Jimmy lahir di sana, memilah sampah itu waktu dia ngerti, oh ini a normal thing. Di Indonesia anak lahir mix the waste, it's a normal thing gitu. Atau buang sampah sembarangan, ngelihat orang di mobil tuh kayak yang normal gitu. So I think ini message yang ingin saya sampaikan, peran pemerintah di mana? Menurut saya peran pemerintah itu govern, tata kelola, mengatur. Nah, atur itu butuh enforcing. Education, banyak yang bisa ngedukasi. Yayasan kami, perusahaan kami bisa edukasi. Podcast ini bentuk edukasi. Infrastruktur, banyak yang bisa berinvestasi. Perusahaan-perusahaan kayak kami bisa investasi truk, investasi fasilitas segala macam gitu. Jadi yang kami butuhkan dari peran pemerintah adalah govern, mengatur. Karena kalau diatur dengan baik, ada penegakan hukum, layaknya di negara-negara maju, itu situasi lebih kondusif untuk membangun sistem persampahan yang baik dan benar. Iya. Mas Sano, kalau kita ngelihat ya di TPA ini begitu banyak sindikasi, ya kan, begitu banyak premanisasi yang terjadi. Bisa ceritakan nggak gimana sih mengedukasi sekaligus supaya TPA ini juga sebenarnya tempat yang bisa menjadi business opportunity? Ya, sebenarnya menurut saya informal sector ataupun istilah yang digunakan tadi preman ataupun sindikasi dan lain-lain itu mereka bermunculan karena tidak adanya kehadiran govern dan tata kelola tadi, Pak Jimmy. Mereka muncul dan hadir karena memang tidak ada sistem dari pemerintah yang hadir. Kalau ada sistemnya pemerintah hadir, bisa jadi kita bisa melakukan opsi dan memilih untuk melibatkan dan merangkul mereka dengan cara yang lebih benar dan lebih tepat.
Jadi menurut saya kalau kita bicara bagaimana melihat hal ini, kita perlu yang namanya just transition, transisi berkeadilan. Artinya kalau situasi sekarang dianggap ada situasi yang kurang benar dari sistem pengelolaan sampahnya, mencemari lingkungan dan lain-lain, cara kerjanya masih ada informal sektor, tadi misalkan disebut preman dan lain-lain. Kalau mau menjadi lebih baik, perlu ada fase transition. Nah, fase transition ini dipikirkan semua aspeknya. Aspek keterlibatan pihak-pihak dan segala macam. Nah, masa transisi ini harus dipimpin oleh pemerintah yang paham, pemerintah yang kuat, dan pemerintah yang punya visi jelas. Jadi saya pikir tentu pemerintah nggak bisa kerja sendiri, perlu dibantu oleh stakeholder yang paham, expert yang menemani dan membantu pemerintah untuk melakukan proses transisi tersebut. Jadi Mas Ano, dari pengalaman you ya, apa sih the biggest challenge supaya Indonesia bisa turun lah secara penyumbang sampah gitu ya, dari 2 sekarang 5, which is very good. Ya. Apa sih yang pandangan you yang you lihat? Ya, saya pikir kita seperti koin lah ya. Koin itu kan ada 2 mata sisi. Sisi yang pertama, we as the society, kita sebagai masyarakat, dan juga pemimpin atau government. Nah, dua-duanya punya PR dan dua-duanya punya keterkaitan satu sama lain. Masyarakat yang baik dan masyarakat yang sehat itu tentu diawali oleh pemerintahan yang baik dan yang sehat, Pak Jimmy. Karena kalau ini tidak dibenahi akan sangat berat sekali. Pemerintah yang baik dan pemerintah yang sehat juga diawali oleh keinginan society untuk membangun pemerintah yang baik dan sehat juga. Karena contoh, di Indonesia tadi banyak ya pemain-pemain sampah yang informal, tidak punya izin, tidak bayar pajak dan lain-lainnya. Ini muncul karena memang tidak ada tata kelolanya. Apa yang terjadi? Akhirnya sistem pengelolaan sampah kita itu ya amburadul. Perusahaan yang niat justru terlihat seakan-akan kosnya lebih mahal. Karena mereka harus bayar pajak dan lain-lainnya. Tapi kalau usaha-usaha yang informal dianggap jadi lebih murah padahal mereka part of the problem. Contoh, kita nggak tahu, misalkan gedung-gedung ada berapa ribu di Jakarta, gedung mana yang memilih pengusaha yang baik dan benar, mana yang memilih yang penting murah. Nah kalau yang penting murah sudah dipastikan cara ngelolanya pasti nggak benar. Bisa aja malam-malam karena nggak tahu dibuangnya ke sungai karena murah. Karena kalau dibawa ke TPA harus ngantri, bayar tol. Bayar ke TPA itu kita bayar loh. Setiap ton kita bayar. Nah jadi core problemnya menurut saya balik lagi ke statement dan risetnya ISWA. 1, penegakan hukum, kemitraan yang jelas, dan mekanisme pembiayaan yang layak. Nah kita harus berani untuk melakukan perubahan dan mengadvokasi ini. Wow. Mas Ano mungkin bisa cerita sedikit nggak program utama daripada waste vouching sendiri? Ya kami intinya ingin semakin banyak kerjasama dengan pihak-pihak yang mau sampahnya dikelola dengan baik dan benar secara bertanggung jawab. Tentu masyarakat yang sekarang sudah terlena sampahnya diangkut secara murah meriah tetapi cuman pindah yang saya sampaikan tadi. Pindahnya kemana? Kita nggak tahu. Bisa pindah dibakar sembarangan, pindah ke udara. Jadi sampah polusi udara Jakarta yang langitnya abu-abu dan lain-lainnya. Sorry Mas, jadi berapa persen sih yang udah memulai dari rumah memilah-milah sampah? Wah kalau itu menurut saya masih minoritas, sangat sedikit sekali. Sedikit sekali kan? Sedikit sekali. Saya di Amerika kemarin sudah biasa itu. Betul. Mana yang bisa waste, mana yang bisa didaur ulang. Betul, saya yakin less than 5% di Indonesia. Di Indonesia, di Jakarta saya tinggal di daerah perumahan yang sudah cukup elit pun ya, atau bukan elit lah. Semuanya teredukasi, tetap sampah apapun jadi satu. Betul. Ya karena secara undang-undang dan peraturan sudah ada, secara sistem implementasi nggak ada gapnya. Jadi law enforcementnya nggak ada. Kan kita perlu belajar dari beberapa negara-negara yang berhasil. Contoh, misalkan kita belajar dari kawan-kawan di Taiwan. Jadi kalau dalam satu apartemen ada yang salah untuk memilahnya, yang didenda itu satu apartemen semuanya. Jadi yang terjadi warganya jadi, ini siapa sih yang ngaco gitu. Jadi yang jagain sesama warga jadinya gitu. Nah jadi menurutku mekanisme-mekanisme kita studi banding itu sangat bisa dilakukan sebenarnya. Tinggal keberanian pemerintah untuk membangun sistem yang memang benar-benar lebih baik. Gitu. Ya.
Jadi tadi saya kepotong nih Mas, jadi program utama setelah edukasi. Jadi program utama kami tentu kami ingin bekerja sama dengan makin banyak pihak yang mau sampahnya dikelola dengan baik dan benar secara bertanggung jawab. Tentu ini hal yang tidak mudah karena masyarakat sudah terbiasa sampahnya diangkut dengan murah meriah. Tapi mereka gak aware bahwasanya itu adalah part of the problem. Karena kalau murah itu banyak kemungkinan besar itu dikelola secara tidak bertanggung jawab. Karena cuma dipindahin kemana kita nggak jelas. Bisa dibuang ke sungai, dibakar sembarangan, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, maka penting sekali untuk bekerja sama dengan a proper waste management company. Nah, ini yang sebenarnya perlu didorong dan perlu dilakukan. Nah, makanya kami selain meyakinkan masyarakat yang mau duluan melakukan perubahan, yang aware ya, yang sekarang menjadi customer kami, terima kasih yang percaya kepada Waste for Change. Yang kedua, kita mengadvokasi, mendorong kepada kawan-kawan pemerintah untuk bikin aturannya lebih baik. Wow. Dari pengalaman Mas Anu sendiri apa sih the greatest challenge Mas? Greatest challenge saya pikir bagaimana bagi saya 10 tahun yang lalu saya lebih ke outward looking. Melihat challenge itu ada di eksternal atau ada di luar. Dan itu gak akan pernah habisnya. Nyalain ketidakidealan pemerintah, masyarakat dan lain-lainnya. Sekarang saya melihat justru the greatest challenge itu adalah how we can develop ourselves to become better, kreatif, inovatif, dan juga menjadi jauh lebih powerful lagi. Jadi kami melihat berarti tantangan terberatnya adalah gimana kita bisa grow ourselves, grow the individual internal di dalam Greeneration Indonesia, di dalam Waste for Change. Untuk merespon situasi yang ada yang memang tidak akan pernah bisa, kita hanya berharap itu ideal. Jadi artinya menurut kami tantangannya adalah bagaimana meyakinkan kawan-kawan yang sekarang di dalam Waste for Change, di dalam Greeneration Indonesia untuk selalu tumbuh. Belajar, learning, mencari coach, mencari mentor, mencari advisor untuk kita selalu grow. Saya rasa di situ karena nampaknya kalau melihat tantangan di eksternal, ini mah tantangannya di pemerintah atau apa nggak beres-beres Pak Jimmy menurut saya. Jadi saya pribadi prefer kita melihat di dalam diri. Begitu. Mas Anu luar biasa sekali nih ya. Setelah Waste for Change back to the Greeneration Indonesia. Apa sih misi kedepannya next 5 years at least untuk pemerintahan yang baru ini? Thank you. It's a very powerful question. Saya berarti sudah 24 tahun berjuang di bidang lingkungan dan persampahan sejak saya belajar masuk di kuliah. Saya masuk kuliah kan tahun 2000 ya. Saya punya statement yang powerful bahwasanya kita semua perlu aware kecepatan kerusakan lingkungan hari ini jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan solusinya Pak Jimmy. Artinya kalau ini balapan yang menang itu kerusakan. Kalau kerusakan ini terjadi menang berarti kita akan menghadapi bencana-bencana lingkungan yang makin parah. Gampang banjir, polusi udara dan macam-macam penyakit yang makin aneh-aneh dan lain-lainnya gitu ya. Kita baru melewati pandemi Covid dan lain. Jadi kita perlu be aware bahwasannya menurut kawan-kawan PBB 10 tahun ke depan adalah critical moment untuk kita melakukan perubahan. Kalau enggak kita masuk ke irreversible condition. Kondisi yang udah nggak bisa dibenerin lagi. Lautnya udah terlalu tercemar, udaranya udah terlalu tercemar dan lain-lain. Yang kedua kita melihat bahwasanya dalam konteks memperjuangkan isu lingkungan, masalah terbesar itu dalam konteks global dan sudah diyakini di nasional itu climate financing gap. Ada gap yang gede banget, kita kekurangan dana dan resource. Karena teknologi ada, pejuangnya ada, solusi-solusi ada. Jadi misi kita, Greeneration Indonesia salah satunya dipimpin oleh yayasan kami, kita mau bikin movement. Nah, jadi saya mau mengajak kawan-kawan nih Pak Jimmy dan kawan-kawan untuk bersama-sama mendukung movement ini. Kami sebut ini gerakan 10-10-10. Kita sebut 3 kali nih, 10-10-10. Oke. Wow. 10 ini kan angka yang kita anggap perfect, sempurna gitu ya. Kita pengen menuju kesempurnaan. 10 yang pertama itu kita ngajak masyarakat selama 10 tahun ke depan, yuk kita serius, semangat mengatasi masalah lingkungan. 10 yang berikutnya itu kita pengen mengajak 10 juta orang Indonesia. Karena menurut penelitian untuk melakukan perubahan kita butuh 3,5% populasi. 3,5%-nya Indonesia itu kira-kira 10 juta orang. Ngapain? Mau berdonasi untuk perjuangan lingkungan 10.000 tiap bulan.
karena masalahnya kan climate financing gap. Pejuangnya ada banyak, tapi pejuang ini butuh amunisi untuk berjuang. Bayangin kalau selama 10 tahun ke depan, secara konsisten 10 juta orang mau nyumbang 10.000 tiap bulan, nggak perlu nunggu pemerintah. Kita gotong royong dengan semangat, kita betul-betul kelola secara baik dananya, kita salurkan kepada pejuang-pejuang yang jaga hutan, jaga sungai, ngatasin masalah sampah, mengatasi polusi udara. Ini dana bersama yang akan kita kelola. Untuk itu secara terbuka saya ingin mengajak juga Pak Jimmy untuk mengawal nih supaya dananya amanah, gerakannya gerakan bersama dan kita melakukan perubahan tanpa perlu menunggu pemerintah. Jadi 10 diulangi Mas. 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan fokus memperjuangkan isu lingkungan. 10 juta orang menyumbang 10.000 tiap bulan. Mantap sekali. Jadi ini sudah di-launch. Sudah kita launch, kita udah punya platformnya, Green Fund Digital Philanthropy. Kita lagi roadshow, mengajak berbagai pihak yang punya pengaruh untuk bersama-sama. Karena ini pengalaman pribadi. Saya lebih susah meminta ibu kandung saya untuk memilah sampah dan mengompos dibanding ibu saya nyumbang 10.000 untuk kebaikan. Berarti, daripada saya, ya udah deh, biarkan orang-orang yang semangat berjuang di bidang persampahan dan lain-lain, itu dimodali oleh ibu saya yang puluhan juta itu tadi gitu. 10.000 tadi. Dibanding kita, ayo mah pilah sampah, ngompos segala macam. Gak begitu inilah gitu ya. Tapi kalau mah mau nggak bantuin kami anak muda bersihin sungai? Berapa? 10.000 tiap bulan? Ya gampang 10.000 tiap bulan mah gitu. Jadi dari message itu kita mau perbesar. Mas Nano, terima kasih sekali nih untuk obrolan yang seru banget. Dan saya semakin semangat nih untuk 10-10-10 ya. So sukses senantiasa untuk membangun Greenerations Indonesia. So apapun yang Anda lakukan, ayo 10-10-10. 10 tahun yang akan datang, 10 juta orang, 10.000 per bulan akan membawa perubahan lingkungan yang sangat dahsyat. So make sure Anda like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang lebih asyik lagi di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.